Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya ini hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya sampean, amin ya robbal alamin. Jadi ada PRT Indonesia yang 10 tahun kerja di negara Hong Kong. Kemudian dia memutuskan kontrak kerja, kan kawan. Jadi Mbak Ai sendiri yang memutuskan kontrak kerja secara notis, tapi sama majikan tidak dijelaskan secara detail kalau Mbak Ai sebenarnya memutuskan kontrak kerja karena memiliki hutang bank. Jadi Mbak Ai memiliki hutang bank lebih dari 2, kan kawan. Dan sekali lagi, yang paling parah Mbak Ai hutang melebihi dari batas gaji dia per bulannya. Jadi karena Mbak Ai utangnya gede, terus saking strese, piye carane bayar, piye carane menutupi, yo solusine Mbak Ai memutuskan kontrak kerja dan kemudian pulang ke kampung halaman, berharap pihak bank iki tidak menghubungi si Mbak Ai. Tapi ketika Mbak Ai pulang ke kampung halaman, ternyata bank iki menyurati rumah majikan yang sebenarnya ditujukan oleh Mbak Ai. Dari situ bose tahu kalau Mbak Ai memutuskan kontrak kerjanya karena masalah hutang. Yo intine melarikan diri dari hutang bank, kan kawan. Karena hutang bank iki nggak hanya masalah surat yang datang, namun pihak bank iki salah satunya juga mendatangi tempat bose. Tapi tidak hanya itu saja, iki pihak bank hari Sabtu sama Minggu iki selalu telepon rumah majikan, kawan. Jadi iki yang membuat majikan iki stres, padahal iki sudah diberitahu kalau CC-nya itu sudah memutuskan kontrak kerja. Tapi karena teleponnya iki sering sekali terjadi, kemudian surat tetap masuk. Jadi kemudian salah satu dari anak buah bank iki mendatangi tempat majikan lagi. Nah, barulah bos iki mengeluarkan surat pemutusan kontrak kerja yang dimana iki dikeluarkan oleh mbaknya. Jadi secara sadar Mbak Ai memutuskan kontrak kerja, bukan majikan yang memutuskan kontrak kerja. Barulah pihak bank iki tidak meneror lagi, kan kawan. Tetapi naase Mbak Ai ternyata mau proses lagi kerja ke negara Hong Kong, dan kemudian dia masuk PT mencari majikan, dapat majikan, tinggal nunggu visa turun aja, kan kawan. Tetapi setelah ditunggu sampai setengah tahun, ternyata visa dia nggak turun-turun, kan kawan. Dan Mbak Ai menanyakan kepada pihak PT, dan kemudian pihak PT iki langsung meminta bantuan sama agensi di negara Hong Kong. Setelah itu agensi itu menanyakan kepada pihak imigrasi, kenapa kok anak buahku iki visane nggak turun-turun, padahal dia iki sudah mendapatkan majikan, tinggal nunggu visa. Barulah diketahui imigrasi iki memang dengan sengaja tidak menurunkan visa Mbak Ai karena perkara adalah laporan dari majikan yang bilang si PRT yang bernama ini telah meninggalkan hutang 3 bank sekaligus. Dan tidak hanya meninggalkan hutang, tapi pihak bank ini juga melakukan teror kepada saya atau majikannya. Jadi itu kenapa si imigrasi iki langsung memblacklist Mbak Ai perkaranya meninggalkan hutang 3 tadi, kemudian membuat majikan stres gara-gara diteleponi oleh pihak bank, kan kawan. Jadi dalam kasus iki hati-hati nggih. Nah, iki kasus yang kedua. Ini ada PRT asal PL yang bernama G. Dia iki Jumat kemarin iki di SMS sama orang yang tidak dikenal. Nah, SMS iki bunyinya gini: kami dari pihak pinjaman atau perusahaan pinjaman keuangan yang dimana
Anda telah meminjam uang di perusahaan kami. Jika di dalam kurung waktu 3 hari Anda iki tidak melunasi hutang, maka Anda akan kami permalukan di depan umum. Di depan umum. Dipermalukan di depan umum. Maksudnya kipi ya kan kawan? Kok aku nggak begitu menangkap ya kasus ini. Apakah dia akan ditelanjangi atau mungkin dia akan dipermalukan, kemudian diajak nyocot, atau memang ada perkara lainnya? Nah, iki sing buat aku nggak paham, dipermalukan yang bagaimana di depan umum. Iki Jumat ya. Kemudian Sabtu kemarin iki Mbak E langsung di SMS kembali oleh orang ini kan kawan. Nah, SMS itu berbunyi bahwa kami sudah berada di bawah flat kamu. Mbak E ku tidak percaya kan kawan, kalau orang suruhan dari perusahaan itu yang melakukan pengancaman iki bener-bener datang ke flat majikannya. Ternyata dia si orang suruhan itu datang tidak nekan bel, tapi dia melakukan pelemparan cat dengan warna merah. Jadi cat warna merah itu dilempar, jadi semua pintu majikan, kemudian dicakai majikan atau pintu besi itu semuanya cat warna merah kan kawan, cat warna merah. Jadi ingat ya, kita pernah membahas bahwa ada sebuah agensi yang bernama Sunline, iki juga dilempar cat oleh jasa keuangan atau orang yang tidak dikenal siapa mereka. Nah, iki sama karena Mbak Eki dituduh telah melakukan peminjaman uang dan tidak membayar, mangkir. Akhirnya pertama terjadilah pengancaman, kemudian si pelaku ini benar-benar melakukan aksinya, yaitu memberikan cat ke pintu rumah majikan kan kawan. Kan yang kasihan adalah majikan Anda ya. Tapi apakah benar si Mbak ini benar-benar telah meminjam uang di perusahaan tersebut? Kita bakal membahasnya terus kawan. Oke, gini. Setelah Sabtu itu majikannya tidak di rumah karena kerja, akhirnya bos si Mbak Eki atau PRT PL ini langsung memfoto kemudian dikirim ke majikan bahwa ada seseorang yang telah melakukan pelemparan cat ke rumahmu. Kemudian majikan pulang, dari situ Mbak Eki belum mengakukan kawan kalau iki perkaranya adalah perkara uang tadi. Kemudian majikan iki minggunya dapat SMS dari si pelaku tadi atau salah satu dari pelaku penyiraman yang konon katanya bekerja di perusahaan keuangan. Nah, SMS itu berbunyi bahwa selamat siang Bu, PRT Anda yang bernama G iki telah melakukan peminjaman ke perusahaan kami sebesar 6.800. Jika di dalam kurun waktu 3 hari tidak ada pembayaran, maka kami akan melakukan pengancaman sekali lagi kepada PRT Anda. Jadi karena adanya kasus pengancaman yang langsung ditujukan kepada majikan, kemudian di situ disertai dengan data Mbak E. Pertama adalah kontrak kerja Mbak E, fotokopian kontrak kerja yang udah difoto, kemudian juga Hongkong ID Mbak E, kemudian fotokopi paspor, langsung dikirimkan. Ini kan nama PRT-mu. Nah, langsung majikan mengetahui bahwa yang nyiram iki perkaranya adalah masalah bank. Akhirnya majikan sama si PRT ini datanglah ke kantor polisi untuk memberitahuan kejadian ini. Kemudian polisi melakukan pelacakan nomor tersebut karena jelas-jelas nomor tersebut ini terpampang dengan jelas, yaitu 60784543. Jadi pengancamannya lewat WA kan kawan. Jadi sekarang iki penjahat iki benar-benar terang-terangan
melakukan pengancaman ya. Langsung mendatangi rumah majikannya, kemudian melempar cat, kemudian langsung SMS majikannya. Cuma gara-gara uang 6.800 sayang kawan. Jadi dipastikan iki hutangnya direntenir. Jadi kalau kan kawan memiliki hutang di rentenir, hati-hati ya, jangan sampai bernasib sama seperti PRT ini, yang dimana sing kena ancaman gak hanya PRT-nya tapi juga majikan. Kemudian sing paling parah rumah majikan iki disatroni. Jadi hati-hati di dalam kasus ini. Sekali lagi, kawan-kawan masih mending hutang ke rentenir, tapi rentenir sesama bangsa utawa sesama PRT masih mending. Kadang-kala wong duwe utang iki malah sing galak sing duwe utang, malah sing diutangi malah wedi malan. Ya enggak sih, Mbak? Kalau kasus kemarin sing hutang malah galak, sing diutangi malah dijejeki. Nah iki sing perkara ngene iki, coba sampean utang sama wong lokal kono lho. Lek ora awakmu detrek-trek karo wong lokal, bahkan wong lokal itu bisa tego kan kawan. Gak hanya majikanmu yang bakal diserang, gak hanya sampean yang serang, tapi opo sampean kuwi seolah-olah memutuskan kontrak kerja. Kuwi juga ada kejadian, padahal sampean kuwi gak pernah menulis pemutusan kontrak kerja. Itu perbuatan siapa? Ya rentenir itu kan kawan, yang dimana mereka kuwi geting banget ketika sampean kuwi kapan bayare, tapi sampean ku basa-basi nggak mari-mari. Jadi dalam kasus iki hati-hati kalau pinjam. Buat mbak-mbak sing biasanya pinjam ke rentenir sesama bangsa, kembalikan daripada sampean pinjam ke orang lokal, mampus sampean. Karena opo galak orang lokal iki. Semoga dengan adanya pembahasan seperti ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Silakan digunakan jika itu penting, tapi menurut kawan-kawan kuwi nggak penting, tinggalkan nggih. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.